Mungkin kita mulai saja ya, Bapak Ibu semua. Jadi, selamat datang. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam workshop hari ini. Jadi, dari workshop ini adalah forecasting for decision making in R. Ini adalah bagian dari inisiatif dari International Institute of Forecasters untuk membuat forecasting membumi di negara dunia ketiga. Jadi ini gratis, gitu ya teman-teman. Sebenarnya ini gratis, tapi karena masalah teknis sehingga ada compliance fee. Kalau teman-teman full untuk bisa melakukan untuk full workshop ini nanti mau akan kembalikan. Jadi sebenarnya ini free untuk semua. Nah ini saya mengenalkan diri saya dulu S1 di sini. FEBUGM 2011, tahun 2011. Lalu saya 2016 ambil master di Operational Research and Science. Jadi kalau sekarang nggak tahu ada apakah namanya MKPK ada nggak sih? Nggak tahu ya. Metode kuantitatif. Itu masih ada ya. Jadi MKPK itu dipelajari di sini selama 1 semester, itu selama setahun sebagai master gitu. Jadi mulai dari logistic management, logistics, linear programming, forecasting, statistik, dan lain sebagainya itu dipelajari di Operations Management Science. Sekarang namanya Business Analytics, lalu saya mengambil Business karena saya suka time series analysis. Dulu terinspirasi oleh Pak Bagus, Pak Bagus Santoso. Saya dulu ambil S2. Terus suka banget, entah kenapa suka sama lima dan lain sebagainya gitu. Akhirnya di S2 juga di time series, di S3 juga time series. Jadi mungkin Pak Bagus ada di sini nggak ada ya. Terima kasih untuk Pak Bagus karena sudah menginspirasi saya untuk bisa sampai saat ini. Dan sekarang saya di Manajemen Science sebagai dosen di Lancaster University. Kalau teman-teman mau ada yang S3, yang anak S2 di sini, mau S3, monggo, tapi di Manajemen Science ya, bukan di Informasi. Jadi ya itu sekilas tentang saya di publikasi. Ini dari S3 saya kemarin, terus research estimation, exponential smoothing, sama modifier time analysis. Dan saya juga tertarik di bagaimana forecasting ini mampu mendukung supply chain. Jadi apa yang saya kerjakan dengan salah satu kolega itu gimana karakteristik dari forecasting itu mampu mempengaruhi inventory cost dan service level. Jadi itu biasanya banyak dipelajari di forecasting. Tapi untuk S3 saya hanya mendalami satu parameter, di mana kita mengestimasi satu parameter, di mana efek di forecasting dan sebagainya. Jadi saya mungkin akan sedikit berpindah di empirical daripada di theoretical, tapi ya let's see. Oke, jadi workshop ini fokusnya di mana kita bisa melakukan forecasting dan support bisnis gitu ya. Jadi bukan hanya ini karena kita kok at least saya percaya bahwa forecasting itu sangat penting untuk pengambilan keputusan. Kalau teman-teman semua sekarang di Jogja hujan terus, kan juga memastikan kok mau berangkat dari rumah bawa sandal, bawa sandal enggak, bawa jas hujan enggak, bawa payung enggak, itu adalah bentuk dari forecast sendiri kan. Supaya kita bisa melihat, oh kira ini hujan enggak, tuh berarti saya akan membawa payung, saya akan membawa sandal, saya akan membawa macam-macam. Jadi ketika kita bisa memprediksi masa depan, at least kita bisa melihat apa yang terjadi di masa depan, kita bisa melakukan sesuatu. Ini yang juga ini untuk skala pribadi. Nah, untuk skala organisasi pun kita juga melakukan yang sama. Bagaimana kita akan memahami dan mengeksplor historical demand and consumer behavior and market forces. Kita akan membuat statistical forecast untuk beberapa cases dan menggunakan informasi tersebut. Dan yang paling penting adalah kita mengevaluate dan assess forecasting performance of the organization. Jadi ketika kita membicarakan tentang forecasting itu nggak hanya soal model, karena beberapa orang terjebak dengan konsep bahwa oke, saya di forecasting saya harus membuat model yang lebih akurat daripada model yang lainnya. Jadinya seperti horse races. Jadi kayak
ilmunya tuh akan nantinya akan membuat model semakin kompleks karena apa? Karena kita hanya ingin membuat model yang sangat akurat, which is okay. Tapi untuk diimplementasi sendiri, apakah itu akan berguna atau enggak? Kita nggak tahu. Jadi yang kita lihat fokusnya di sini adalah bagaimana kita melihat forecasting sebagai proses. Bukan hanya saya akan mendeliver tentang ARIMA, ITS atau apa, enggak. Jadi bagaimana kita melihat forecasting ini sebagai proses, melihat time series itu sendiri, menganalisis, mendekomposisi time series, kita melakukan modeling, mengevaluasi, dan kita melihat mana yang forecast mana, model mana yang mampu menghasilkan forecast yang akurat. Oke. Terus ini suggested readings, jadi ada beberapa buku yang gratis, 2 buku ini gratis, bisa diakses dengan linknya ini gitu ya. Kalau misalnya teman ini, kalau yang Forecasting and Principle and Practice ini ditulis oleh mbahnya forecasting saat ini, namanya Rob Heinemann, di Melbourne, ya, Monash University, sama George Athanasopoulos. Jadi ini biasanya jadi buku acuan, the book untuk forecasting, business forecasting, karena dia menjelaskan step by stepnya cukup mudah dan ada aplikasinya di langsung. Gitu. Sekarang trennya seperti itu ya. Yang pertama ini lebih teknikal, ini lebih banyak notasi matematikanya, terus oleh supervisor saya sendiri. Yang ini juga sayangnya ini nggak gratis, jadi harus dibeli bukunya, cukup mahal. Jadi kalau misalnya perpustakaan bisa punya ya alhamdulillah, kalau nggak juga nggak apa-apa. Tapi yang penting ini bisa diambil gratis. Jadi ini kita akan membicarakan tentang apa itu business forecasting, forecasting method, forecasting proses. Jadi semoga teman-teman bisa memahami apa yang kita lakukan hari ini, bahwa forecasting adalah proses itu sendiri. Gitu. Jadi kenapa ada hubungan antara decision making and forecasting? Karena kita mempunyai apa ya, belief gitu, bahwa akurat forecast akan menurunkan uncertainty karena kita tahu masa depan, sehingga kita akan meminimalisasi risiko kita akan gagal di masa depan. Sehingga itu yang disebut dengan kita menurunkan uncertainty, dan akhirnya kita akan punya better decisions. Kalau misalnya kita menggunakan BMKG misalnya, ya, aplikasinya BMKG, dan kita asumsi bahwa prediksi dari BMKG akurat, hari ini akan hujan, ketika kita membawa sandal, kita ke motor, sepatu kita nggak kebasahan. Jadi hasil itu yang nantinya sepatu yang kita jadi basah, itulah better decision. Bahwa sepatu itu leads to better. Ya. Forecast itu bisa implisit dan eksplisit. Karena apa? Kita biasanya kalau di organisasi, di strategic management, kita punya visi misi kan? Kita tahu di misi kita punya, kita mengakses situasi saat ini, kita tahu ke depan mau ngapain, bagaimana kita achieve itu salah satunya dengan forecasting. Di berbagai level of decision kita juga punya different method in approaching forecasting. Jadi kalau misalnya kita di strategic level, mungkin kita nggak perlu statistical model, atau kita perlu regresi, atau kita perlu variabel-variabel yang lebih ke makro. Tapi untuk yang operational tactical, misalnya kita hanya ingin memprediksi jumlah aqua yang ada di satu Alfamart, kita mungkin nggak perlu, mungkin kita perlu statistical model yang kita bisa otomasi tiap hari, daripada kita harus melakukannya itu untuk berbagai macam produk dan melakukannya semacam. Nah, yang terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya di strategic level, horizonnya akan lebih panjang karena kita mikirnya setahun, 2 tahun, 5 tahun. Tapi kalau untuk yang tadi, untuk aqua, kita lihatnya untuk ke depan, untuk sehari ke depan. Jadi keputusan
forecasting proses yang kita lakukan ini akan tergantung dengan keputusan yang kita akan support. Kalau kita akan support CEO, kita akan punya forecasting horizon sejauh misalnya 5 tahun, setahun, 2 tahun. Kalau kita mensupport operational decision, tactical decision, horizon yang akan lebih sempit. Bahkan untuk yang perishable product, misalnya kayak sayur dan sebagainya di supermarket, itu bisa sampai setengah hari. Jadi hal-hal yang seperti itu perlu teman-teman pikirkan kalau misalnya teman-teman melakukan forecasting dan support decision, sehingga decision dulu, kita tahu dulu apa decisionnya, baru kita forecasting proses yang akan support itu. Ya. Nah, ketika kita sudah tahu apa yang kita ingin support, strategical, business unit, SKU level, etc. Lalu kita bisa menentukan forecasting objeknya apa. Gitu. Apakah kita handling individual item per store, atau kita di produk kategori, atau kita tadi di state management. Kita melihat apakah kita mau forecast selama setahun. Jadi kalau kita forecast setahun, apakah kita interested in forecast setiap bulan atau diakumulasi setahun. Hal-hal kayak gitu yang perlu teman-teman pikirkan sebelum teman-teman melakukan forecast. Okay. Ini juga sama, how far in the future, okay? Dan objektifnya juga bisa beda-beda gitu. Misalnya kayak di marketing, sales punya objektif. Jadi kita dari segi forecasting punya objektif yang objektif untuk mendapatkan modal yang akurat. Di marketing mereka punya objektif yang berbeda karena mereka ingin punya sales yang sangat tinggi misalnya, atau di inventory management mereka ingin minimizing cost, efisiensi. Di mana kita sebagai forecaster mampu melayani marketing, mampu melayani operations manager, mereka mau yang efisien. Kayak gitu itu cukup jadi diskusi yang hangat di forecasting sendiri, karena bagaimana kita mengevaluasi forecasting jika kita menggunakan bagaimana kita mengevaluasi forecasting jika kita menggunakan persepsi dari forecasting itu sendiri, tapi tidak bermanfaat bagi marketing ataupun operational management atau dari finance sendiri. Jadi apakah akurasi dari error measure yang saya gunakan sebagai forecaster bermanfaat bagi teman-teman yang ada di marketing akuntansi atau di lain sebagainya? Itu yang jadi bahan cukup hangat saat ini. Kita melihat beyond accuracy. Bahkan salah satu kolega saya itu dia melakukan analisis tentang dia karena perusahaannya kayak perusahaan FMCG ya, jadi yang fast. Jadi produknya sangat banyak, mereka melakukan analisis untuk forecasting, tapi ternyata biaya untuk running the growth itu sangat tinggi, melebihi benefit dari akurasi itu sendiri. Ada pengurangan akurasinya ya, ada akurasinya sangat bagus. Benefit ke salesnya ternyata lebih rendah daripada biaya dia untuk melakukan analisis. Jadi itu kan ada, mereka menamakannya green forecasting. Jadi hal-hal yang kayak itu sekarang kita mulai melihat it is beyond accuracy. Bagaimana kita bisa membuat forecasting lebih berguna untuk decision. Setelah itu juga kita harus melihat frekuensinya. Apakah misalnya kita mau melihat tiap bulan, kita melihat tiap minggu, kita mau melihat tiap tahun, atau lain sebagainya. Biasanya tiap tahun sih untuk data untuk forecasting, biasanya tahunan itu yang paling agregat gitu ya. Jarang kita lebih dari setahun. Kalau untuk sales itu sendiri biasanya per hari. Untuk high frequency, kolega saya pernah analisis itu untuk admisi UGD. Jadi memprediksi tiap jam. Karena nanti akan menentukan scheduling dari nurses and doctors. Jadi kalau misalnya di peak time kekurangan dokter,
nanti gimana kan gitu. Jadi frekuensi dari itu tergantung dari decision tadi, karena kita mau support scheduling untuk nurses dan doctors, jadi kita menggunakan data yang lebih granular per jam misalnya atau per hari. Jadi hal-hal yang kayak gitu juga perlu ditentukan sebelum kita melakukan forecast. Oke. Ini salah satu contoh dari aplikasi state forecasting itu sendiri di inventory management, promotional marketing activities, logistics, human resource planning, purchasing and procurement, place for management. Saya pernah lihat jadi topik saya di SI itu tentang hierarchical forecasting. Jadi kita ada hierarki, terus gimana kita melakukan rekonsiliasi forecastnya itu, dan itu digunakan salah satu bank untuk memprediksi forecast yang reconciled. Karena ada rekonsiliasi antara akun-akun, saya nggak paham akuntansi, jadi karena ada akun-akun itu kan bisa dijerentreh sesuai dengan struktur, benar kan Bu? Nah itu nanti bagaimana kita bisa merekonsiliasinya itu menggunakan metode forecast reconciliation, tapi itu beyond this topic. Tapi salah satunya ada aplikasinya di akuntansi. Building new production storage unit, entering new markets. Jadi ini juga cukup seksi di forecasting. Bagaimana kita, karena kita nggak punya data, kita mau punya produk baru, kita nggak punya data, kita memprediksi masa depan, kan? Jadi itu kita salah satunya menggunakan class model, dan juga kita bisa menggunakan proxy dataset yang lain dan sebagainya. Nah, ini contohnya jadi ya di supermarket gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya kita di supermarket, apa yang kita forecast? Anda sebagai supermarket manager, produk mana yang paling laku terjual di periode yang akan datang? Oke. Berdasarkan data pembelian dari beberapa bulan kemarin. Jadi mana yang profitable gitu ya? Oke. Mana yang sellable? Mana yang sellable? Ya. Oke. Jadi produk apa yang sellable gitu ya? Oke. Itu juga bisa. Jadi salah satunya itu di inventor, seperti inventor management. Jadi ada yang ABC classification. Jadi yang 80. Jadi ada yang misalnya 80% datanya itu nggak banyak. Jadi kita nyimpennya nggak banyak, tapi value-nya tinggi. Yang kayak gitu tuh kan bisa, harus hati-hati ya forecastingnya. Volume secara volume rendah, tapi nilainya tinggi. Kalau kita salah forecast ke depan akan ada loss inventory yang lebih tinggi. Well, cost-nya kan jauh lebih tinggi dari ya, karena kita gagal melakukan forecasting gitu ya. Kalau misalnya teman ke supermarket Superindo gitu, kira-kira berapa yang harus di forecast? Berapa produk yang harus di forecast? Thousands ya, ribuan. Banyak kan? Banyak kan? Jadi saya salah satu supermarket di UK namanya Tesco, itu saya ngobrol sama salah satu head of data science, ya head of data science. Dia 10.000 produk. Dan mereka melakukan forecasting 10.000 produk tiap hari. Dan itu dilakukan oleh supermarket. Bagaimana kita mengautomasinya? Bagaimana tidak mungkin orang duduk terus lebih itu kayak melakukan analisis satu-satu dengan yang kita akan nanti, nggak mungkin. Jadi harus ada cara kita bisa mengautomasinya. Jadi kenapa jumlah forecast yang kita jumlah item yang kita forecast akan menentukan bagaimana kita memproses forecast itu sendiri. Apakah kita perlu automasi atau misalnya kemarin saya ngobrol sama orang di salah satu direktur di RSA UGM. Mereka memforecastingnya dengan lebih dengan judgment karena pengalaman. Jadi jadi forecasting nggak hanya dari sisi kita lihat punya data, kita melakukan ekstrapolasi dengan statistik dan sebagainya, enggak juga. Kita juga bisa menggunakan pengalaman sebelumnya untuk melakukan prediksi di masa depan, karena pengalaman ini kan udah
akumulasi knowledge yang tidak tertangkap di data kan sebenarnya. Itu juga bisa. Namanya judgmental forecast. Jadi atau kita kombinasi keduanya. Kalau misalnya dari data yang kita punya nggak ada yang kita punya, kita lakukan forecasting, tapi ternyata ada informasi baru yang masuk yang tidak dari yang tidak tercapture di data, manager atau forecaster itu dia bisa melakukan adjustment. Gitu. Jadi luas ya topiknya, forecasting itu luas, nggak hanya kita punya modal, tapi kita juga bisa melakukan adjustment. Intuisi bisa nggak Pak? Intuisi pengalaman itu forecasting kan? Iya. Gitu. Tapi intuisi kan kumpulan dari knowledge, sebenarnya kan kumpulan dari pengalaman sebelumnya. Kita lihat pattern, kita lihat pola, oh kalau kayak gini nanti ini, kayak gini itu kan kumpulan dari knowledge ya. Kalau saya lihatnya intuisi kumpulan dari knowledge. Intuisi pasti pengalaman butuh jam terbang yang tinggi biasanya, intuisinya bagus. Iya. Jadi salah satu yang direktur RSI itu dari yang saya temui itu wakilnya ya, yang beliau bilang kalau direkturnya sudah pengalaman selama 20 tahun, dia ada di Sajito, ada di Karyadi, jadi pengalaman itu yang dia gunakan biasa. Sorry, saya boleh tanya? Boleh, bisa langsung tanya. Boleh. Kalau podcast ini kan tadi time frame-nya bisa macam-macam. Bisa daily, weekly, monthly atau yearly itu. Apakah di setiap time frame itu semakin panjang itu akurasinya cenderung berkurang? Ya. Karena makin sulit. Nanti kalau teman-teman juga lihat di salah satu slide, uncertainty kita punya horizon yang lebih panjang, uncertainty akan lebih tinggi. Karena apa? Karena kita nggak bisa memprediksi masa depan yang jauh banget, terlalu panjang, nggak bisa. Long term forecasting itu sulit. Terus satu lagi, tadi saya tertarik statement yang biaya podcastnya ternyata lebih mahal daripada benefit yang apa. Pertanyaan saya, apa itu bisa terjadi? Apakah di forecasting itu bisa nggak sih model ini kita susun ya, kita bangun gitu, kemudian jalan aja gitu deh. Bisa. Tapi kenapa tadi dibilang costnya bisa sangat mahal ya? Nah itu, jadi kalau misalnya teman-teman tahu neural network, itu kan ada hidden layer ya. Hidden layer itu kan bisa sangat kompleks. Kita nggak tahu hidden layernya berapa. Ketika kita menggunakan itu yang sangat kompleks, biasanya biaya running time-nya tinggi. Running time tinggi, berarti apa? Konsumsi listriknya lebih tinggi. Butuh apa? Butuh CPU, butuh komputer yang lebih advance. Ya kan? Sekarang kalau teman-teman menggunakan simple method, hanya menggunakan exponential smoothing, nggak boleh kompleks-kompleks lah. Exponential smoothing. A5 punya 10.000, kita menggunakan A5 juga bisa. Paling sejam selesai. Gitu. Jadi dibandingkan dengan tadi yang harus running sehari dengan superkomputer, which cost a lot of cost in terms of electricity dan waktu juga. Jadi ada trade off gitu antara simplicity dari model itu sendiri, karena saya pribadi nggak percaya kompleks model. Saya pribadi percaya sama yang lebih simple. Kalau kita bisa yang lebih simple, kan harus kompleks kan gitu. Karena yang simple lebih mudah dipahami juga. Ya kan, kita membangun trust dengan saya, fokusnya membangun trust dengan decision maker. Yang kompleks belum tentu juga. Iya. Dan kadang susah dipahami kan Pak. Iya, kenapa kok ini ada hubungan ini dan sebagainya. Iya. Oke. Jadi ya, terima kasih Pak. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan langsung tanya aja ya. Ini yang tadi saya ceritakan bahwa sebenarnya kita tuh langsung melakukan forecasting tiap hari. Jadi it's daily activities, it's basically our intuition to try to predict the future. So ya, jadi lebih ya sebenarnya kita sudah melakukannya, cuma kita tidak melakukan secara terstruktur. Kita melakukannya hari ini, melakukannya secara struktur. Yes. Boleh tanya? Iya. Ya. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa untuk yang simple model lebih maksudnya dari sisi useful-nya dan efisiensi itu lebih baik dari yang kompleks ya. Dan kalau saya menurut saya memang
sepemahaman saya itu yang namanya forecast atau modeling itu kan memang menyimpulkan ya, memsimplifikasi gitu ya, membuat rumit gitu. Kemudian apakah dalam membuat model tadi ada asumsi-asumsi juga, Pak? Karena tadi kan nggak mungkin semuanya ada. Berarti ada pada asumsi ya. Tetap model itu selalu ada assumption karena kita nggak bisa meng-capture reality. Iya. Okay. Jadi assumption itu yang membuat kita mempermudah analis basically. Okay. Lalu dari pengalaman itu sejauh mana ini katakanlah errornya gitu ya, yang sudah mengalami efisiensi tadi dengan membuat model yang dipakai di bisnis gitu, pengalaman tadi meleset gitu ya, pengalamannya itu berapa banyak, berapa persen gitu? Oh, saya nggak bisa ngasih estimasi ya. Ya yang modelnya dekati real gitu atau yang jauh gitu. Tergantung konteksnya Ibu. Jadi nanti kita kan belajar bagaimana kita melihat time series itu sendiri. Karena time series punya karakteristik masing-masing. Misalnya ada yang stationary, ada yang nggak stationary. Kalau misalnya kita time seriesnya tidak stationary tapi menggunakan model yang stationary, nggak mungkin akan match. Jadi ada karakteristik tergantung konteksnya. Kita nanti akan melihat bagaimana kita mengeksplor time series dan kita nanti melihat hasil di akhir time series, kita cocokin benar nggak intuisi pertama kita tadi terhadap hasil di akhir, atau jangan-jangan kita kekurangan data sehingga model tidak bisa mengcapture apa yang kita lihat di apakah judgement kita tadi itu salah di awal dan ternyata model itu mungkin lebih benar dari kita dalam quote-unquote gitu. Ya. Bapak saya sudah dibantu. Oh sudah. Saya Mas. Oh iya. Nyambung dari pertanyaannya Mas Denny tadi tentang prediksi untuk ke depan dengan mengambil data yang sangat banyak itu tingkat akurasi tadi dikatakan semakin kecil ya, semakin susah gitu ya. Kalau horizonnya semakin panjang itu makin sulit. Tapi kalau datanya makin banyak, kita kan makin belajar banyak. Jadi di horizon sama data size of the data. Saya pernah ini sih prediksi kapan Merapi meletus. Ambil data 11 tahun ke belakang. Oke. Dan ternyata akurat sekali. Bisa terbaca. Jadi saya itu dulu seperti itu. Jadi pas sidang kerja selesai gitu kan, berapa bulan kemudian tanggal sekian saya laporan cocok dengan data. Bagus Pak. Kapan lagi buka? Gitu ya. Jadi loh sebenarnya kan kayak Mbak Marijan kan dia bukan vokasi. Dia dari apa? Dari animal apa? Animal. Hewan-hewan. Iya hewan-hewan. Aduh maaf. Hewan-hewan yang turun. Ya dari gunung. Itu terus habis itu lihat awan. Itu kan jadi pengalaman. Tapi tidak struktur. Ya. Kita sebagai researcher kita harus punya cara yang struktur untuk bisa melakukan sesuatu gitu ya. Jadi ini lebih terus. Nah ini pas banget sama slide-nya. Karena apa? Karena kita dengan objective methodnya kita menggunakan formula mathematical model. Jadi kalau kita menggunakan simple mean, bahkan simple mean itu salah satu cara mengerti simple itu dengan formula mathematical model, ya kan? Dengan cara ada formulasinya gitu. Nah, dari sini biasanya kita melihatnya bahwa forecasted keluar dari world of view dari model itu sendiri, gitu ya. Ini kualitatif, ya terlepas. Jadi kualitatif, kuantitatif itu kan kayak gitu. Jadi kalau kualitatif kan dari periset sendiri terlibat di dalam itu, ya. Jadi itu ini tidak ada dari yang menggunakan data yang kita kumpulkan. Kok subjective method itu lebih ke kita nggak ada model, kita hanya menggunakan intuisi tadi untuk menjelaskan forecast, biasanya menggunakan heuristics atau pengalaman itu. Jadi kalau ada berbagai cara melakukan forecasting yang nggak perlu dengan kalau misalnya teman-teman tahu context optimization, kadang kita mencari parameter yang harus di titik yang optimal. Tapi sebenarnya nggak perlu. Kita bisa melakukan heuristik untuk membuatnya tidak lebih optimal, tapi untuk hasil forecasting. Terus ini susah direplikasi karena tergantung konteks.
sangat tergantung konteks. Tapi kita bisa mengincorporate new and unstructured information. Jadi kalau misalnya di sales, gitu ya, kita melakukan prediksi tentang satu produk, dari forecaster kita ada melakukan forecasting, tapi dari marketing ada new campaign yang itu tidak capture di model, itu bisa nanti dari informasi tadi bisa sesuai, forecastingnya bisa disesuaikan sesuai dengan informasi dari marketing. Jadi atau ada kombinasi keduanya. Yang contoh terakhir tadi ada kombinasi keduanya. Nah, kita mulai melihat grafik sekarang ya. Jadi ada dua di sini yang paling sering terjadi adalah kita melakukan ekstrapolatif method. Jadi kita punya data, lalu kita hanya menggunakan data itu untuk prediksi masa depan, yang paling simple. Atau kita menggunakan causal method. Biasanya ini adalah regresi. Jadi kita lihat variabel-variabel apa yang signifikan atau yang mampu mempengaruhi forecasting performance, lalu kita prediksi future. Biasanya yang di causal method ini itu lebih kompleks karena kita harus berasumsi bahwa variabel-variabel yang kita gunakan, variabel independen yang kita gunakan, itu mampu diprediksi di masa depan. Atau kita harus mengasumsikan bahwa variabel-variabel yang ada di independent variable itu harus forecastable. Jadi lebih banyak lebih sulit, ritualnya lebih sulit karena kita harus memastikan bahwa independent variable tadi forecastable. Walaupun yang kita fokus yang kita ingin lakukan sebenarnya forecasting di dependent variable. Jadi harus memastikan bahwa dependent variable ini juga independent variabelnya di bawah kasus juga ya? Ya. Ya. Maksudnya independent variable ini? Salahnya bisa. Painnya? Ini saya nggak tahu. Sebenarnya selama ini painnya independent variable itu untuk causal inference. Saya bukan causal. Saya nggak banyak main di causal inference, saya bagian di extrapolation. Jadi saya kurang tahu in details, tapi salah satu masalah yang muncul di marketing untuk sales dan sebagainya itu di independent. Itu jadi topik yang cukup seksi ya. Nah, untuk hari ini, untuk workshop ini, saya nggak akan bahas tentang causal method, saya akan bahas tentang extrapolatif saja. Karena ini butuh paling seminggu. Gak ada resource gitu ya. Jadi makanya saya hanya menggunakan extrapolative method, dan sebenarnya bagi saya yang penting teman-teman semua di akhir tahu bagaimana melakukan forecasting. Apapun modelnya, dengan teman-teman tahu prosesnya, nanti tinggal di plugin aja gitu modelnya. Yang penting tahu gimana evaluasinya, gimana kita tahu bagaimana kita menentukan seberapa panjang prediksi kita, probability-nya dan sebagainya, tergantung dari decision making gitu ya. Itu yang pesan yang ingin saya sampaikan sebenarnya, bahwa ini adalah proses. Jadi ini metodologi. Kalau kita punya data kualitatif, ya udah kalau kita punya data kuantitatif, kita bisa punya dua opsi. Ada yang ekstrapolatif atau menggunakan regresi. Kalau kita nggak punya, kita menggunakan judgment. Jadi ada beberapa cara untuk vokasi metodologi gitu. Jadi kalau kita punya kuantitatif, kita melakukan ada exploratory variable, kalau ada regresi, kalau nggak ada kita menggunakan exponential smoothing. Ini sekarang pun juga kita bisa menggabungkan ekstrapolatif ini dengan informasi exogenous atau exploratory variable. Kita masukkan ke dalam ARIMA, namanya ARIMA X atau smoothing methods, atau biasanya dinamakan ETSX gitu ya, atau kita menggunakan judgment. Jadi ini salah satu decision tree. Pak, yang tadi di chapter itu refer ke buku yang mana? Oh iya, buku yang ketiga.
yang mahal. sayangnya itu nggak ini, kalau itu sayangnya nggak free, jadi mahal. Saya udah punya, cuman kan juga nggak enak saya mau share ya. Nanti aja off the record aja ya. Ada caranya tuh ya, tapi ini nggak dari ya. Kan ilmu itu kan harusnya gratis kan? Iya. Jadi ya itu debat yang lain. Jadi kita, nah sebelumnya kan kita udah tahu nih, kita pertanyaan pertama ada datanya enggak? Gitu. Kalau kita di sini mengasumsikan kita punya datanya ya, punya datanya dan kita nggak punya exploratory variable, jadi kita menggunakan ini. Jadi selanjutnya adalah kita bagaimana memahami tentang historical data itu sendiri. Yang ingin dilakukan sebenarnya adalah kita akan mengcapture the key patterns in the data to extrapolate this to the future. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau misalnya ini nggak cukup untuk menjelaskan apa yang terjadi di data yang kita punya, ini kan data yang kita punya nih. Ini data yang kita punya, kita akan melakukan forecasting di sini. Kalau misalnya kita nggak punya informasi yang cukup untuk menjelaskan behavior dari data ini, kita mungkin butuh exploratory variable aja sih. Dan forecast, nah ini teman-teman, kalau misalnya BI melakukan forecasting, GDP kita 5%, terus ternyata GDP kita 4,9, ya, nah growth-nya 4,9. Orang di koran pasti akan protes, lu ini nggak akurat dan sebagainya. Itu jadi bahan berita sendiri, ya nggak sih? Jadi bahan politik itu sendiri. Padahal kita tuh mungkin bisa akurat 100%, itu nggak mungkin. Forecast itu selalu wrong. Forecast always wrong. Gitu. Jadi yang penting apa? Yang penting tuh ini loh. Ini loh, range-nya ini loh. Jadi itu adalah satu yang topik yang bagaimana kita mampu mengkomunikasikan randomness ke orang lain, ke orang yang nggak paham randomness. Karena ini kan randomness. Kita kan dealing with randomness di sini. Nggak mungkin kita bisa tahu precisely GDP growth kita berapa persen. Jadi yang kita cari adalah range. Seberapa, kalau misalnya hasil yang actual itu masih dalam range, which is good. It's good enough. Gak perlu kita yang benar-benar yang pasti 5%. Iya. Tapi dengan pengumuman itu bisa merubah juga kan? Misalnya gini, ketika suatu GDP ini bakal turun 2% gitu, CRC turun 2%. Akhirnya karena ada ramalan seperti itu, pemerintah akhirnya melakukan sebuah antisipasi artinya ya bisa tidak tepat juga kan. Jadi karena pengumuman itu membuat jadi tidak tepat. Ya, itu kayak chicken and eggs ya sih. Chicken and eggs problem. Jadi saya juga sempat diskusi sama, kalau kita udah melakukan forecasting, kan itu kan sebenarnya expected. Ya. Dan kita melakukan aku nggak tahu jawabannya sebenarnya. Nggak tahu jawabannya, yang precise nggak tahu jawabannya. Karena itu juga masih pertanyaan saya. Kalau kita melakukan forecasting tahun ke depan, next, terus kita di sini melakukan sesuatu untuk mencapai itu, ternyata itu over forecast. Nah itu kalau kita lihatnya bahwa itu ternyata hasilnya nggak baik, yaitu dari segi forecasting kita nggak baik, nah itu gimana itu saya nggak tahu. Karena biasanya yang kita lakukan adalah karena kita nggak tahu masa depan, jadi kita menggunakan data, kita chop off, jadi kayak kita memotong data kita untuk evaluasi, itu sebagai data yang kita anggap kita nggak tahu, tapi nantinya akan digunakan untuk forecasting yang sesungguhnya. Nah, biasanya kita nggak bisa mengevaluasi forecasting sesungguhnya.
karena kita nggak tahu datanya. Pada saat kita melakukan modeling, kita harus update model itu. Kalau misalnya kita tahu ke depan, harus update model kita kayak what's up ahead, update model lagi. Terus untuk karyanya itu gimana? Nah, ya. Atau Biasanya, good question. Jadi biasanya itu kita makanya setnya tergantung sih, 95% prediction interval. Jadi kalau Z itu 1,96 dari standar deviasi. Jadi kita melakukan, jadi gini, kita biasanya produksi point forecast adalah expected value, which is the mean. Jadi expected value, nah di expected value tadi kita bisa menghitung persentil dari titik itu menggunakan tadi yang Z value dengan asumsi bahwa data point yang kita forecast yang kita produksi itu menggunakan asumsi normal distribution. Itu yang paling simpel. Jadi 5% ya, jadi 2,5 atas bawah. Kalau 90% berarti 5%. 80 berarti 10. Masih mau tanya tadi yang katanya sama Mas ya, ada data yang nantinya akan diupdate ini apakah nanti bisa dalam suatu risk yang pas kita masukkan. Jadi ini apa sejenis hidden gem data atau modelnya seperti apa? Apakah nanti disampaikan sebagai predictable data atau gimana? Saya kurang paham pertanyaannya gimana Mas? Data yang hidden. Jadi itu data nanti kan ada yang data yang update. Sedangkan nanti di future ini berguna. Apakah dimasukkan sekarang atau nanti? Tadi nggak ada data ini nanti. Jadi gini, kalau misalnya kita mau prediksi sampai hari ini, ya kita punya beberapa variabel untuk jadi kita yakin bahwa variabel itu sangat bagus. Ketika kita melakukan bulan depan, mungkin variabelnya akan berubah. Variabel apa aja yang akan diprediksi ke bulan depan itu setelah 1 bulan depan ini. Jadi kita update modelnya, kemudian kita update nanti. Kita produce forecast. Nanti ada informasi baru kita update nanti, kita produce forecast. Jadi kayak kasih syarat sebenarnya ya. Tapi kan kita nggak tahu informasi yang berbeda di forecast sesungguhnya itu apa. Yang kita tahu kan informasi yang kita dapat sekarang. Ya itu kita bisa lakukan untuk analisis. Modelnya tiap berapa misalnya monthly atau berapa bulan sekali ada update forecastnya? Ya, itu tergantung definitionnya. Jadi kalau misalnya di inventory itu yang simulasi yang saya lakukan itu update tiap hari. Jadi update. Jadi hari ini saya punya model prediksi untuk besok saya akan lakukan model dengan informasi baru actual yang terjadi di hari ini. Jadi untuk yang dalam jangka waktu annual dalam tahun itu konsisten ini belum bisa masuk ya? Belum. Jadi harus tunggu tahun dulu baru bisa. Ya, namanya review period. Ya, jadi lagi-lagi itu tergantung dari decision makingnya. Mau update-nya berapa lama? Kalau misalnya di BI kan mungkin tiap 3 bulan sekali. Karena dia mau produksi inflasi atau apa, inflasi pun per bulan ya nggak sih, per bulan kan, jadi dia harus melakukan analisis tiap bulan gitu. Misalnya nih, tahu asli gimana? Saya pernah baca kalau tidak salah, kalau Arima itu ada seasonal ya? Iya, tapi ini kita akan gak akan diskusi seasonal Arima karena itu kompleks, tapi ada sistem Arima. Jadi kita melakukan differencing. Misalnya kita punya data bulanan, kita differencingnya tiap 12 bulan. Kan kalau kita Arima kan biasanya differencingnya kan leg 1. Nah ini kita pakai leg 12. Itu kalau seasonal Arima. Ya, terus jadi yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman, kalau misalnya baca koran atau apa, kalau misalnya dibilang nggak akurat, saya tunggu dulu.
nggak kuat gitu. Itu di luar range atau enggak? Kalau itu di luar range, wah itu mungkin ada sesuatu nih yang model yang itu yang kita bisa capture, yang kita enggak, yang ada informasi yang model itu enggak ke capture gitu, sehingga itu meleset dari prediksi, dari range prediksi. Kalau misalnya masih di range prediksi, which is good. Jadi kalau teman-teman mau lihat informasi, lihatlah range-nya, bukan di point forecast-nya, karena sia-sia sih. Kalau bagi saya sih kayak useless saja gitu. Makanya yang saya lakukan ketika selesai papernya itu, saya lebih interest di 95% of prediction itu. Jadi di titik ya di atasnya ya, yang di range atas upper bound daripada point forecast-nya itu sendiri. Karena itu yang akan menentukan stok kalau di inventory policy. Jadi selalu ada uncertainty ya teman-teman. Jadi di forecasting ini kita selalu akan berdiskusi dengan uncertainty. Karena apa? Kita nggak tahu dia sebagai apa. Jadi kita yang bisa kita lakukan adalah melihat apakah uncertainty-nya itu bisa kita kontrol atau enggak. Jadi kita punya data, kita punya data, kita punya model, kita mencoba memprediksi masa depan dan kita melihat apakah ada uncertainty di situ. Tapi yang jelas adalah kita di masa depan nggak tahu kayak apa. Yang kita bisa lihat adalah general pattern dari data yang kita punya. Kita asumsikan bahwa di masa depan punya general pattern yang sama. Kalau misalnya ada COVID kemarin, misalnya COVID data 2020 nggak bisa. Orang. Jadi itu nggak bisa. Jadi kenapa? Karena model kita nggak belajar tentang ada COVID atau enggak. Pasti forecastnya akan jelek itu. Jadi saya punya data tourism data dari Hong Kong, dari berbagai negara. Itu 2020 Januari itu drop 0. Nah, dia kan strict. Hampir 0. Sampai 2023, 2022 mulai naik. Nah, gimana kita memprediksi dengan data yang meningkat, drop, hampir 0, terus naik lagi. Gimana caranya? Nah, itu salah satu topik riset sendiri. Itu masih jadi big question bagi forecasting community. Gimana kita in the event of crisis. Karena di model kita kan nggak ada crisis. Everything is normal. Jadi ini ya, nah ini juga yang kita lihat nah kenapa uncertainty ini jadi penting gitu. Kalau misalnya kita punya data yang cukup stabil, contoh beras deh, kita makan beras setiap hari lah. Jadi kalau toko beras itu demandnya mungkin stabil, karena tiap hari kita makan itu. Tapi kayak cabai, katanya harga cabai mahal ya. Mahal karena ibu saya mau ini ya komplain. Oh, cabai mahal. Kita tadi seasonal karena kan ada pengaruh dari hujan dan sebagainya. Dan itu mungkin aset terjadi. Nah, jadi kalau dengan data yang menggunakan yang low volatility, kalau kita misalnya set up stok gitu ya, kita set up stok untuk kalau kita punya forecast ini, kita set up misalnya nanti ini 95% prediction interval. Jadi demand yang di sini akan ke capture. Jadi kita nggak akan ada loss sales karena kita punya stok yang cukup untuk memenuhi demand yang ada. Kalau di sini, kalau teman-teman lihat, ada 2 titik yang tidak mampu di capture oleh prediction interval. Which is okay. Kenapa? Karena kita kan 95%. Kita punya kesempatan 5% untuk salah. Ya nggak sih? Jadi kayak gini nggak masalah. Inilah yang disebut namanya uncertainty. Jadi kita nggak mungkin bisa mengcapture 100% of uncertainty. Yang paling dekat bisa 99%, 99%. Tapi
sangat sangat lebar ya, jadinya kadang stoknya terlalu tinggi, costnya di vendor akan tinggi, jadi nggak begitu menarik gitu. Mungkin 35 cukup oke. Oke. Nah, sebenarnya apa yang kita lakukan di sini, kita tuh mencoba untuk melihat probability dari demand yang ada di forecasting horizon ini, ya. Nah, kita bisa melihatnya dari kita melakukan ini bentuk dari interval yang saya diskusikan tadi, prediction interval yang tadi. Ini distribusi dari forecast itu sendiri. Kalau teman-teman lihat semua, kalau karena ini uncertainty-nya lebih tinggi ya, jadi enggak. Kalau dilihat ini kan lebih weekly nih yang di sini. Baik. Forecastnya di lebih uncertain. Karena ini bisa aja di sini, misalnya di sini, misalnya di sini, misalnya di sini. Kalau yang di sini karena kita lihat datanya cukup stabil, ini nggak begitu uncertain. Gitu. Karena apa? Karena kita lihat dari historinya. Historinya ini agak uncertain sehingga prediksinya akan mungkin lebih tidak uncertain. Ketika kita lihat datanya ini cukup stabil, prediksinya mungkin akan lebih stabil dari segi probabilistic forecast-nya. Itu. Jadi sebenarnya yang kita lakukan adalah kita mencoba memprediksi probability distribution of the forecast across the horizon. Itu dari horizon pertama, horizon kedua, horizon ketiga, horizon keempat, lima, enam, tujuh, horizon 10. Makin panjang, seperti yang Bapak tadi sampaikan, makin panjang, makin lebar, makin sulit. Jadi kita baik pada diri kita sendiri, allow ourselves to be kind, because apa? Karena kita memberikan kesempatan untuk lebih uncertain di sini. Gitu. Kalau misalnya kita punya kayak gini, makin jauh akan misalnya di sini kan jadi jelek. Dan kita juga tahu bahwa variability dari future untuk jangka panjang akan lebih tinggi juga. Makanya kalau teman-teman lihat semakin jauh horizonnya, semakin panjang panjang prediksi kita, semakin lebar juga probability distribution. Nah, gimana kita mulainya ini? Kita mulainya dari siapa sih? 10. Oke, gimana kita mulainya sih gitu? Pertama kita karena ini adalah proses, kita harus specify forecasting needs. Jadi kita tahu datanya, kita tahu berapa panjang kita akan memprediksi, kita tahu sebagai sering kita mengupdate forecast, yang mau di forecast apa, point forecast atau prediksi atau range atau di upper level atau di lower bound dan sebagainya. Jadi jelas apa yang kita tahu, datanya bulanan, mingguan, harian dan sebagainya. Selanjutnya kita melakukan data eksplorasi. Jadi yang kita sebutkan hari ini yang sejam ini adalah tentang forecasting ini ya, specify forecasting needs. Lalu nanti kita akan melakukan eksplorasi data, kita mendekomposisi data ke trend, level, noises. Lalu kita buat model, kita adjust the model, evaluate, and then we come back to specifying the forecasting needs kalau misalnya perlu diubah. Gitu. Jadi ini beberapa poin yang penting, place-nya apa, decision-nya apa, horizon-nya sejauh apa kita ingin forecast setahun ke depan, sehari ke depan, sejam ke depan, dan sebagainya. Informasi, afirmasi apa yang kita punya, gitu. Value, seberapa pentingkah forecast ini? Kalau yang tadi saya bilang tentang 80 yang ABC rule atau 80-20, misalnya kalau kita melakukan melakukan forecasting untuk produk yang sangat-sangat valuable, akurasi ini menjadi penting. Karena apa? Karena kalau kita nggak akurat, cost-nya akan jauh lebih tinggi. Ini yang dimaksudkan oleh seberapa penting produk yang ingin kita forecast, gitu ya. Dan evaluasinya nih, bagaimana kita mendefinisikan good forecast. Jadi akurasi satu,
bias, kadang kita menggunakan bias gitu ya. Jadi kita disebut tentang bias. Ya nanti siang. Kita tidak menunjukkan bagaimana kita mengakses di predicate interval, tapi kita juga bisa menggunakan predicate interval untuk mendefinisikan good forecast. Nah, sekarang diskusinya ini adalah lebih ke bagaimana kita lebih punya definisi yang lebih luas, gitu, tergantung dari editionnya. Jadi Pak, sama tanya, terkait yang sebelumnya tadi, itu kan disebutkan forecasting horizon. Biasanya apakah data yang di-provide dengan result yang output result itu nanti harus setara ya, maksudnya kalau misalnya dalam data ini ada yang sifatnya daily, monthly, weekly, bahkan quarterly atau annual. Kalau misalnya kita memprovide data yang sifatnya daily, misalnya untuk stocks gitu ya, kan artinya daily. Apakah itu kita hanya bisa forecast yang sifatnya daily atau sampai bulanan gitu? Nah, jadi tergantung, kalau misalnya kita punya daily, kita bisa agregat. Agregatnya tergantung menggunakan mean, atau kalau misalnya stock price dengan last price tiap bulan. Itu bentuk dari agregasi. Jadi kalau misalnya kita variable of interest atau dependent variable kita itu adalah bulanan, tapi kita punya data harian, biasanya kita agregat. Melakukan agregasi. Atau kalau misalnya kita punya data bulanan, tapi kita maunya data harian, kita bisa disagregasi. Itu ada cara sendiri. Tapi kalau kita melakukan disagregasi dengan kualitas dari data yang kita gunakan untuk analisis tergantung dari gimana kita disagregasi. Sehingga uncertainty, ketidakpastian yang jauh akan lebih tinggi daripada kita mengagregasi. Karena agregasi itu kan lebih jelas ya. Iya. Makasih Pak. Terus kalau data eksplorasi kita lihat apakah ada tren, ada seasonality, apakah ada special events kayak apa? Kayak ini kayak pemilu ini kan special event, ya kan? Jadi untuk hal-hal untuk produk-produk tertentu pasti akan naik. Kaos, spanduk, cat, minyak, buat distribusi. Nah, kayak gitu kan pasti lebih naik karena ada pemilu. Jadi special event itu nanti karena kita tahu ada pemilu, kita bisa masukin ke model nih. Kan kita punya, kan misalnya kita misalnya di Jogja ya, di Jogja kita ada pemilu wali kota, bupati, gitu. Kita bisa menggunakan itu sebagai proxy, gitu. Untuk misalnya di pemilu 2024 ini. Atau kita misalnya data sampai 2019, dari 2019 kita bisa belajar kayak apa sih 2019 efek dari pemilu terhadap sales produk kita, dan kita bisa ekstrapolasi itu di 2024. Kita bisa belajar dari 2019 untuk memprediksi apa yang terjadi di pemilu 2024 untuk sales dari produk kita. Jadi tergantung bagaimana kita bisa learning information from the data. Jadi ini juga what do we need to account for and what is difficult about this time series. So kadang kita melihat kalau misalnya ada yang sangat tidak stationary itu akan sulit biasanya. Padahal di statistik biasanya asumsinya teman-teman baca statistik ekonometri, teman-teman mesti asumsinya stationary. Padahal data itu nggak stationary. Most of the time nggak stationary. Jadi itulah kenapa kalau teman-teman di grup riset saya tuh biasanya trolling itu roasting econometricians. Karena mereka punya dunia sendiri. Terus kami kan applied forecasting ya, jadi dealing dengan sales, dealing dengan inventory, jadi data-datanya kadang lebih menggilakan gitu, karena kadang jadi saya punya data yang teman saya misalnya punya data yang lampi, jadi spare part misalnya yang pesanannya cuma ada cuma ada 2 atau 3 di hari itu, tapi 0 habis itu. Terus tadi ada 2, 0, 5, 0 panjang, kayak gitu. Itu kan sulit. Gak mungkin kita ada asumsi stationary di situ. Ya nggak sih? Nah, jadi
makin kompleks. Jadi makin soal rasional itu kan itu ya distribusi Gaussian sama Bayesian ya. Dan kebanyakan memang di real life tuh Bayesian yang muncul. Ada statistician kok. Enggak, saya dari IE Pak. Risetnya Bayesian. Iya, saya Bayesian. Aduh. Kita beda ini. Beda paradigm. Kayak dengan Muhammadiyah saya NU. Karena di statistik sangat-sangat ini ya, polarisasi antara Bayesian sama frekuentis. Saya lebih ke frekuentis. Saya paham semangatnya Bayesian, tapi tergantung priornya. Semua tergantung prior, disiplin dari priornya. Gimana kita, ya kan kita juga nggak tahu priornya apa. Itu kan asumsi yang kita buat. Betul. Case by case. Case by case. Kita bisa menggunakan time varying parameters untuk dealing with non-stationarity. Itu yang biasanya ya. Jadi kalau kita estimasi regresi, itu kan misalnya kita ada bitanya itu kan cap fix ya. Tapi kan kita bisa membuat bitanya itu tergantung dari waktu. Itu advance. Nah, itu kan pakai time varying mode dari Kalman filter biasanya untuk dealing with non-stationary time series. Di kompleks karena menggunakan Markov chain, MCMC. Oke, terus selanjutnya kita buat modelnya apa yang kita konsider. Jadi gini, biasanya di forecasting kita punya banyak pilihan model, gitu ya. Yang 10, yang 5, gitu. Jadi kita mengkontestasi mana model yang paling akurat. Jadi kita nggak bisa percaya pada satu model saja. Kita paling tidak punya 2 atau 3 model untuk di-compare. Pilihannya apa? Biasanya kita punya benchmark. Benchmarknya adalah dengan naif. Naif forecast itu adalah prediksi hari ke depan, hari itu berdasarkan hari ini. Jadi sales, misalnya kita punya seasonal data, seasonal produk gitu ya. Terus kita prediksi bulan Desember kayak apa, kita menggunakan informasi dari bulan Desember tahun lalu. Itu kan naif. Atau misalnya kalau misalnya nggak seasonal, kita bisa menggunakan untuk bulan Desember, kita bisa menggunakan November sebagai forecast di bulan Desember. Itu naif. Yang paling simpel. Kalau ada model yang lebih jelek dari naif, what should we bother? Ngapain kita harus lebih mendalami itu lagi? Karena itu lebih jelek dari naif yang naif semua orang bisa lakukan. Nggak perlu fokus model. Gitu. Jadi pasti ada benchmark dan pasti ada dibandingkan dengan sesuatu. Karena apa? Karena kita melakukan kontestasi tadi. Benchmarking sangat penting. Terus kita apply, apakah kita perlu adjust gitu ya? Apakah ada natural disaster, promotion, special day spend, competitor actions gitu. Jadi kalau misalnya kita punya kompetitor melakukan apa, itu nggak bisa capture di model kita melakukan adjust. Kita harus mengevaluate forecast, tadi definisi dari good forecast itu apa, terus ya kita harus ini change the something for the next forecasting cycle. Jadi apakah kita perlu data baru karena kita nggak bisa data kita punya kurang, gitu ya, karena kita lihat di depan kok kayaknya jelek nih, kita evaluasi periode yang kita evaluasi itu udah selesai. Terus kita mengupdate model ternyata kita butuh informasi lain nih. Berarti kita harus melakukan perubahan ya di bagaimana kita melakukan forecasting karena kita memasukkan satu informasi baru gitu, untuk melakukan model ini. Ini yang pengen saya sampaikan ke teman-teman 2 hari ini, bahwa kita akan stick to this cycle, bahwa ini ada sebuah proses. Dan kita nggak akan bicara tentang forecasting model itu sendiri karena ya kita butuh waktu dan effort. Gitu. Jadi itu sementara untuk yang pertama.
Terus yang kedua ini tentang ya time series komponen. Jadi kita akan jadi kita udah specify di forecasting needs, lalu kita akan melakukan analisis, gitu ya. Kita melakukan eksplorasi dan analisis terhadap data time series kita. Jadi yang pertama kita akan memahami apa aja sih komponen dari time series itu. Kita juga gimana cara mengeksplorasi dan bagaimana cara kita mendekomposisi. Nanti di workshop yang menggunakan Excel, kita akan melakukan time series decomposition step by step. Jadi tiap stepnya nanti udah dibuat sama kolega saya gimana caranya kita melakukan dekomposisi dengan Excel. Nah, yang di R itu sebenarnya itu logikanya sama, algoritmnya sama, cuman lebih dari dimasukin di R jadi function, jadi kita tinggal masukin parameter jadi kita nggak usah melakukannya dengan Excel lagi, gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini, teman-teman bisa lihat patternnya nggak? Bisa lihat polanya nggak? Susah ya? Susah kan? Jadi kita nggak bisa nih lihat struktur dari data kita punya ini kalau kita lihat dari tabel aja. Nah, yang gampang kita menggunakan plot. Jadi pelajaran yang saya dapetin selama S3 itu salah satunya selalu plot data Anda. Selalu kalau punya data, the first step selalu plot, understanding the pattern of your data. Kalau misalnya punya beberapa variabel, bikin scatter plot, ya kan? Kalau di SPSS matrix scatter plot, lihat ada hubungan nggak nih antara ini sama ini, lihat patternnya ada outlier atau enggak, lain sebagainya. Itu kan dari eksplorasi ya, sehingga kita pahami data kita kayak apa. Walaupun kita juga sebisa mungkin tidak hasil dari analisis dari eksplorasi kita tidak mempengaruhi bagaimana kita memilih model. Agak sulit, saya paham. Saya sendiri juga kadang masih terpengaruh. Kalau kita tahu nih datanya kayak apa, tapi kita pakai model yang sesuai dengan data yang kita lihat. Padahal kalau di masa depan belum tentu datanya itu seperti yang kita lihat, yang kita punya. Bisa saja ada hal yang baru terjadi di masa depan, sehingga itu yang namanya fitting. Jadi kita hanya mencoba mengcapture structure of the current data, tapi kita mampu melakukan ekstrapolasi. Karena apa? Karena kita sangat-sangat bagus banget mengeksplorasi di data yang kita punya. Bukan, Bu. Jadi lebih ke kan kita mau ke analisis regresi atau sebagainya. Itu kan kita yang dilakukan adalah memecah ya, mendistinguish breakdown antara the structure, informasi yang penting sama noises atau randomness. Kadang di overfit kita mencoba untuk memodelkan randomness. Padahal randomness itu nggak bisa dimodelin. Jadi kenapa tadi saya bilang kita dieksplorasi di data yang itu sangat penting. Oke, it's good eksplorasi. Tapi kalau misalnya kita hanya fokus di data yang kita punya, kita mencoba menggunakan model yang sangat-sangat fit terhadap data yang kita punya, ya itu bagus untuk menjelaskan apa yang terjadi di sekarang, tapi nggak bisa nanti untuk diprediksi untuk data yang baru. Karena apa? Karena kita memodelkan randomness yang ada di data punya. Dan kita nggak mungkin memodelkan randomness di masa depan. Ya masih. Randomness kan error ya. Kita nggak tahu nih error ini ke depan kayak apa nih. Nah, dari sisi ini kita plot. Kita tahu trennya naik atau enggak, ada seasonality atau enggak, ada special event atau enggak. Kalau misalnya ada dip di sini, ini ada apa, gitu ya. Kita bisa lihat di internet, cari informasi apa yang terjadi di bulan ini juga bisa lihat, atau ini karena NHS GP referrals, jadi lebih ke kesehatan ya. Bisa jadi karena efek musiman,
karena winter misalnya di sini winter jadi turun dari sebagainya. Oh iya. Kadang-kadang saya bawa sama kalau pasal influence kan data ininya, apa namanya kunci itu kalau bentuknya nolnya banyak itu dari film atau harus berasio karena nanti takut transformasi. Ya, takutnya nanti kena terus testis. Nah, sedangkan di time series, misalkan tanpa di-learn, itu sudah kelihatan bahwa stasioner bisa menggunakan bahwa stasioner perlu tidak untuk di-learn-kan karena role-nya banyak tadi. Itu tergantung ini ya, tergantung. Jadi kalau yang saya tangkap, yang saya gimana saya diajari, itu kita analisis dulu, as is, kita lihat errornya. Kalau errornya dari terus ke sini, kita perlu melakukan transformasi. Jadi kita melakukan analisis dulu apa adanya, baru nanti kita melakukan sesuatu untuk mengcapture apa yang kita nggak capture tadi. Ada nolnya banyak, kan berarti terus ke sini, berarti kan variasinya gede gitu kan, dan itu membuat pattern gitu. Jadi gimana kita dan nantinya akan setelah itu nanti kita akan melakukan analisis. Jadi selalu iteratif proses. Gitu ya. Terus ini salah satu time series data contohnya gitu, kalau bisa teman-teman lihat di sini ini ada seasonal. Ini salah satu time series yang sangat sering digunakan di business forecasting tentang international airlines pricing. Karena apa? Karena dia punya trend, karena dia punya seasonal, dan seasonalnya ini dipengaruhi oleh trend gitu ya. Jadi datanya cukup tidak menyenangkan karena ini sulit diprediksi. Ya kayak ini nggak stationary, jelas ini agak stationary, tapi mungkin kalau saya bisa argue ini variasinya cukup berbeda. Di sini variasinya cukup stabil, di sini cukup besar. Jadi kalau lihat dari plot itu sendiri kita bisa lihat, oh kayaknya ini nanti kalau saya model kayak biasanya kayak as is nanti akan heteroskedasi deh. Karena apa? Karena variasinya besar, berbeda. Jadi dipengaruhi oleh waktu. Jadi itu memberikan satu intuisi, ya. Kalau jadi eksplorasi itu memberikan satu intuisi, tapi bukan jadi keputusan untuk model. Nah, kita akan bicara tentang notation ya. Jadi kayak kita set the page, set the same page gitu. Jadi kalau notationnya di sini kita menggunakan T-2, T-1, T+1, T+2 untuk actualnya. Untuk forecastnya kita biasanya menggunakan head. Jadi ada headnya di sini estimated ya untuk forecast. Jadi kalau ini biasanya masuk di fitted value dari model, yang di sini adalah forecastnya. Karena apa? Karena informasi yang kita punya sampai T, lalu kita mencoba memforecast untuk T+1, T+2, T+3, T+4 dan sebagainya. Error adalah selisih dari actual dan forecast. Kita notasinya dengan ET. Nah, focus horizon di sini contohnya yang merahnya adalah focus horizon. Jadi kita mencoba memforecast untuk berapa step ke depan gitu ya. Nah, yang hitam ini adalah historical data yang kita punya. Di sini kita stop. Jadi data yang kita punya sampai sini. Nah, titik di mana kita memulai forecast itu disebut dengan forecast origin. Nanti hari ini nanti kita akan belajar tentang evaluasi bagaimana kita punya banyak origin. Jadi kita kayak mengupdate model lagi gitu ya. Originnya berpindah itu di kayak gerak gitu ya untuk evaluasi. Kalau teman-teman lihat ada y hat t plus h, itu artinya adalah ya kayak tadi, kalau h-nya misalnya 2, berarti kita memprediksi t plus 2, hanya ini 12, berarti kita memprediksi untuk t plus 12. Biasanya kalau lebih akuratnya, ini biasanya conditional to t. Karena apa? Karena kita memforecast 12 bulan ke depan berdasarkan informasi pada saat ini.
Kalau di statistik ini biasanya cukup penting, tapi mungkin untuk kali ini nggak usah begitu strict ya soal conditional to T. Yang penting kita tahu bahwa kita memproduce forecast untuk T plus 12 itu conditional to information at the time. Ini juga, nah biasanya jadi yang kita lakukan karena kita nggak tahu masa depan, kita harus mengevaluasi forecasting model yang kita punya, kita chop off. Jadi kita membagi dua data. Yang pertama ada data yang kita akan training untuk model, namanya example atau training set. Dan kita juga punya namanya holdout, jadi atau test set di sini. Di sini nanti kita melakukan evaluasi. Kita punya banyak model, kita training di sini, ya banyak pilihan model. Kita lihat forecastnya di model itu, dilihat mana yang lebih akurat, dites di sini. Jadi itu yang akan kita lakukan, membagi dua holdout and example, atau yang lebih rigid lagi ada 3 gitu ya. Tes ini kayak yang kita nggak tahu sama sekali, ini kayak data baru, kita nggak tahu sama sekali, kita hanya punya data training ini, kita bagi lagi ini jadi ada satu bagian lagi namanya validation set. Ini yang nantinya akan digunakan untuk memilih model mana yang untuk di forecasting, yang untuk digunakan untuk forecasting. Lalu kita lihat apakah itu akurat atau enggak di data yang kita anggap nggak tahu. Nanti kita akan menggunakan ini untuk evaluasi. Nah, yang seperti sudah saya sampaikan, bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya ingin memahami systemic part dan random part. Oke, merah ini adalah systemic part yang kita coba model, dan selisihnya ini adalah error. Kita nggak akan mencoba untuk benar-benar fit to data itself, karena kita yakin bahwa pasti ada error. Jadi itu yang kita ingin lakukan, gitu. Kita membagi systematic part dan error part. Jangan sampai kita memodelkan random part. Nah, untuk komponen itu sendiri ada beberapa komponen. Pertama, level and trend, season, error or irregular random part. Biasanya ini kalau misalnya level itu lebih ke tendensi bagaimana data itu fluctuate. Kalau misalnya yang paling gampang itu mean, paling gampang. Tapi bisa juga enggak, mean-nya itu berubah, itu juga bisa. Itu trend itu lebih ke long term indication, apakah datanya naik atau turun, ya. Atau cycle, ini yang tidak ada long term up and down movement, they are not fixed period. Ini sulit untuk di forecast. Business cycle itu juga salah satu example, kayak ya saya nggak tahu, ini biasanya di ekonomi ya, economics business cycle. Saya nggak tahu lebih jelasnya kayak apa kalau di cycle, cuman biasanya itu terkait di level and trend. Season itu yang repeating pattern of fixed period. Contohnya ini sale of skiing equipment, exhibit seasonality, Lebaran, puasa, Natal, dan seasonality, bagian dari seasonality. Atau karena musim, nah kita punya 2 musim, atau kita punya apa lagi ya, liburan, tahun baru, gitu ya, kayak gitu. Jadi hal-hal kayak itu di capture di season yang pada fixed period. Nanti untuk yang assignment itu juga cukup menarik, teman-teman. Nanti di besok akan bagikan assignment. Kalau teman-teman mau nasi monggo, enggak juga nggak apa-apa. Beneran saya itu assignmentnya nanti teman-teman kayak bikin laporan gitu sebenarnya, kayak 5 page beberapa. Itu formative assignment. Jadi kalau teman-teman mau mendalami, mau memastikan bahwa paham enggak tentang forecasting, monggo dilakukan. Kalau enggak juga nggak masalah. Nanti saya akan kasih feedback. Tapi feedbacknya lebih berkualitatif, komentar aja. Tapi itu nggak akan mempengaruhi Anda dapat sertifikat. Disediakan kunci jawaban kan? Nggak ada kunci jawaban. Kalau ada selesai kegiatannya itu paling ubah atau nggak feedbacknya. Oh gitu. Ada nggak kira-kira format standar untuk menjawabnya gitu kira-kira? Oh, itu pertanyaan gitu sih. Pertanyaan juga menjawab pertanyaan.
Dan itu bisa dilakukan dengan R Markdown dengan mudah karena datanya udah saya siapin. Nanti tinggal analisis di R Markdown, nulis di R Markdown itu sendiri, dan nanti jadi satu file. Bisa juga pakai Word sih, copy paste gitu ya, outputnya atau outputnya di copy paste gitu bisa. Yang saya cuma ingin memastikan bahwa teman-teman tuh udah paham atau belum gitu aja sih. Tapi kalau nggak tertarik juga nggak masalah gitu. Jadi kayak saya hanya tambahan aja. Nah, ini contoh dari time series component level. Jadi ini kita lihat ya, kalau kita ini cukup stabil, tapi ada error di sini, ini ada min gitu. Ini contoh dari level time series level. Contoh di sini cukup gampang karena apa? Karena kita bisa menggunakan global atau min dari data kita, gitu ya. Cuman kadang ada data yang minnya itu berubah. Di periode sini berubah, saya sini di sini, dan di sini di sini, di sini, di sini itu juga ada. Jadi namanya local min. Jadi itu lebih ke tidak spesial ya lebih tepatnya. Tapi di sini cukup mudah. Kalau level itu hanya min aja cukup. Nah, selisih antara titik merah, garis merah dan garis hitam ini disebut dengan error atau randomness. Ya. Nah, ini contoh dari yang ada trennya, cukup jelas bahwa ada tren. Oke, bisa aja turun. Kayak gini contohnya. Yang bentuknya cycle, karena ini ada efek dari local mean dan juga trend, sehingga membentuk cycle. Ya. Dan periodik. Nah, ini biasanya level all level, trend, and cycle are often captured together in trend. Dan ini susah dimodeling. Jadi agak sulit untuk didekomposisi ya untuk cycle itu sendiri. Jadi yang kita biasanya paham, yang kita akan lakukan lebih ke bagaimana kita menemukan trend, bagaimana kita menemukan seasonality dan randomness. Ini contoh dari seasonal, bahwa teman-teman bisa lihat ada repeating pattern tiap 12 bulan. Ya, ini itu contoh dari seasonal. Di sales forecasting atau retail forecasting, seasonal jadi hal yang sangat penting. Karena apa? Karena biasanya kalau di UK itu bulan Desember nanti Natal, jadi mulai dari setelah Halloween nanti semua produk ganti Natal. Nanti setelah Natal tahun baru ganti Valentine. Setelah Valentine nanti di Easter. Setelah Easter nanti ganti liburan. Setelah liburan nanti ganti Halloween. Setelah Halloween summer terus Halloween, nanti mulai lagi Christmas lagi. Jadi hal kayak gitu tuh terjadi. Makanya biasanya kalau di ekonomi kan dihilangkan seasonalnya. Di-seasonalize, ya nggak sih? Nah, kalau di kita, di forecasting, karena seasonal jadi hal yang penting bagi decision makers, kita tidak bisa menghilangkan seasonal itu sendiri. Kalau misalnya kita di seasonal, kita berasumsikan bahwa seasonalnya itu sama setiap tahun. Kadang nggak sama, kadang ada variasi. Jadi itulah kenapa biasanya kita tidak melakukan itu jadi kayak the last resort gitu. Kalau kita benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, baru di seasonalization. Seasonalize. Ya, well, ya sorry. Sasi jadi Asian, ya nggak sih? Nah, ini noise-nya selisih antara red sama jadi itu ya contohnya. Nah, di seasonal itu sendiri kadang ada yang multiplikatif, ada yang additif. Kalau additif ini contohnya sama, jadi kreatif sama. Tapi untuk yang multiplikatif kadang nggak begitu. Ini contohnya multiplikatif karena dipengaruhi oleh trend. Jadi nominal dari seasonal ini dikalikan dengan trend sehingga makin lama makin meningkat. Jadi membuat fan
kayak kipas gitu ya. Nah, kalau kita mengkalikan antara season dan trend, akhirnya menjadi multiple season. Kalau di additive di sini kita hanya menambahkan sehingga seasonalnya tidak berubah, tapi hanya jadi naik. Kalau misalnya kita ini trennya hilang, akan jadi seperti ini. Jadi gitu. Jadi kita punya, jadi time series kita ada komponen, paling nggak ada trend, ada level, trend, seasonality, sama randomness. Nah, yang kedua, bagaimana hubungan antara komponen-komponen itu. Nah, hubungan antara komponen-komponen itu bisa dijelaskan dengan ini, additive, tambah, atau multiplikatif kali. Kalau dalam aplikasinya gimana Pak yang membedakan antara ini assumption. Kita nggak bisa tahu mana yang additive, mana yang multiplikatif. Biasanya kita melihat dari, jadi gini, kalau kami jarang menggunakan tes. Jadi teman-teman bisa juga menggunakan tes melihat apakah ada seasonality atau enggak, dengan ada trend atau enggak dengan statistical test. Tapi yang kita lakukan di sini enggak dengan tes. Karena ya kita melihat dari human judgment aja. Karena argumen yang saya terima dan saya juga cukup yakini itu adalah kalau kita menggunakan tes itu spesifik pada satu distribusi. Asumsinya pasti distribusinya entah normal, entah Poisson, entah apa. Kadang kita nggak tahu probability-nya itu apa. Kita anggapnya kita nggak tahu apa-apa. Jadi itulah kenapa kita lebih menggunakan human judgment untuk lihat apakah ini multiplikatif atau ini additive. Kalau di sini jelas ya, contoh ini jelas, cukup jelas karena nih makin gede nih, ya kan? Karena dengan jadi tren yang ada di sini itu lebih besar karena dipengaruhi oleh dikalikan dengan tren ini, gitu. Makanya makin lebar. Yang di sini enggak, karena yang di sini tetap aja sama, tapi shifted. Kan dipengaruhi oleh. Berarti di situ tren yang dimultiplikatif di sana itu jadi kayak multiplier effect gitu ya? Ini yang di airline passenger itu ada kayak gitu. Nah, ini contoh seasonality. Kalau teman-teman di kanal listrik di UK itu kan tidak dikuasai oleh satu perusahaan, jadi banyak perusahaan di market kan, jadi nggak monopoli. Jadi forecasting untuk electricity price itu jadi sangat-sangat seksi di sana. Nah, itu datanya biasanya half an hour, jadi 30 menit. Frekuensi 30 menit. Jadi itu mereka mencoba untuk melakukan forecast untuk misalnya seberapa jam kemudian. Karena harganya kan murah. Transaksi. Jadi kayak stock market. Kayak ini ya, apa bahan baku. Iya. Jadi kayak gitu. Itu electricity price. Tapi itu yang untuk antar B2B ya, bukan ke konsumen. Sorry, bukan ke konsumen, lebih ke B2B karena mereka ada transaksi. Antar ya, jadi kayak oh ini produksi sini, nanti kekurangan beli dari mana, itu B2B. Jadi bukan di kita lebih fix ya. Konsumennya itu dia kerjasamanya bisa pindah, bisa kayak layanan gitu ada minimal ini juga. Iya. Ada yang fix biasanya tuh kayak oh ini estimasi kamu nanti setahun kayak apa, nanti di bulan itu, di akhir bulan itu nanti dapat kiriman, oh ternyata Cosmos sekian. Itu yang, jadi banyak nih, kalau yang seasonal ini monthly, wine, dia di Australia kan dia summernya di bulan Desember, jadi white wine-nya kan lebih tinggi di yang di summer gitu ya. Ya, okay. Atau kebalikannya dari misalnya di Amerika atau di Eropa gitu. Nah ini juga di weekly kita ini half and hourly. Jadi seasonal itu tergantung dari data yang kita punya. Biasanya kalau tahunan kita bisa asumsi seasonality-nya 12 gitu bulanan.
Kalau kita punya data harian, kita bisa lihat seasonality harian, apakah ada efek dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu bisa kita lihat. Kalau mingguan, kita bisa 52 minggu, juga kita bisa lihat apakah ada efek dari tiap minggu itu sendiri. Nah, yang jadi penting adalah bagaimana kita bisa tahu ada seasonal atau enggak. Biasanya, rule of thumb, kita butuh data 2 tahun untuk bisa lihat apakah ada seasonal atau enggak. Karena apa? Karena 2 tahun itu kita bisa, kalau kita cuma setahun, kita mau cek ada seasonal bulanan atau enggak, kita nggak tahu itu beneran seasonal bulan, itu beneran seasonal atau enggak nih. Kalau kita 2 tahun, kita punya komparasi kan. Kita jadi atau enggak, biasanya, ini hanya rule of thumb, minimal untuk data seasonal 2 tahun. Untuk ngecek apakah benar-benar ada seasonal. Kalau enggak, mending take out aja. 2 tahun tapi kondisinya kayak ada yang sedang kayak misalkan ini gitu kan kita nggak bisa pakai ya berarti ya. Nggak bisa. Kita kayak normal. Iya. Normal historinya. Iya. Saya biasanya reserve 3 tahun gitu, biar lebih akurat. Nah, kalau kita lihat data ini, kita lihatnya kayak tren ya. Tapi sebenarnya ini seasonal. Jadi kalau kita lihat chop of them 1 tahun, kita nggak bisa lihat nih ada tren seasonal atau enggak. Tapi kalau kita lihat lebih panjang, kita bisa tahu apakah ada tren. Jadi untuk seasonality ini lebih sulit. Seasonality lebih sulit karena butuh data yang cukup panjang dan estimasinya paling enggak cari estimasi yang cukup akurat gitu ya. Satu kita kalau misalnya kita punya produk yang banyak, kita juga melakukan grouping. Jadi asumsikan bahwa satu produk kategori dari banyak produk itu punya seasonality yang sama. Jadi komputasinya lebih mudah. Jadi itu salah satu contoh dari gimana kita mau modelkan sistem. Nah, dari situ kita punya taksonomi ya. Kita punya komponen, ada structural irregular, kita nggak perlu detail di sini karena ini biasanya random. Di struktural kita punya level trend cycle, kita punya season. Jadi ini yang kita coba lakukan di Excel. Nah, karena kita tahu bahwa ada trend dan seasonality, kita bisa membuat beberapa kombinasi. Kalau misalnya nggak ada trend, nggak ada seasonality, ya kita cuma punya level aja, level time series. Nah, kalau kita nggak ada seasonality, tapi ada trend, ya udah naik aja. Nah, additive dump ini artinya adalah, kan kalau kita mengasumsikan bahwa trend itu selalu naik kan juga nggak mungkin. Pasti kan ada tail down, ya nggak sih? Kalau produk kan pasti ada sisi yang saturasi. Jadi kita buat ini jadi ada satu variabel lagi, yang ada satu parameter yang kita masukkan supaya itu nggak akan positif terus, tapi lebih landai. Ada efek melandai, sebenarnya additive trend. Kalau multiplikatif biasanya nih kayak eksponensial gitu ya, naiknya eksponensial. Nah ini kalau digabungin dengan seasonality, nah ini akan terjadi. Jadi kalau misalnya ini additive, trennya additive, ada seasonality-nya, ada trend, ada seasonality digabungin additive, jadi kayak gini. Tapi kalau misalnya kita ada trend, ada multiplikatif, ada seasonality, tapi kita menggunakan multiplikatif, sehingga ini kalau bisa lihat perbedaannya ya antara ini sama ini lebih besar. Karena ada pengaruh dari multiplier effect dari additive tadi, dari trend ini. Contoh yang multiplikatif ini, ya kan? Kalau ini karena ada trend, di sini naik, tapi kan seasonality-nya tetap sama. Nah, di sini karena ada multiplikasi, jadi ini akan naik. Nah, ini summarize komponen-komponen yang akan kita punya dan hubungan antara komponen-komponen. Nah, di irregular component sendiri itu kita bisa punya informasi yang cukup penting biasanya. Karena apa? Karena kita bisa capture outliers, potential outliers or special events. Atau misalnya ada level shift, gitu ya. Level shift tuh beda-beda. Ada ini precis lah kayak kemarin ini nol. Kan berarti kan min-nya berubah dari yang sekian di sekian. Nah, ini misalnya ada naik, ada campaign di sini. Kemarin ada salah satu PhD di tempat saya itu analisis tentang bagaimana membangun model yang untuk disruptive event crisis
salah satunya itu misalnya kayak toilet papers, jadi kan di sana nggak pakai air buat bersih-bersih. Nah itu toilet papers ketika COVID benar-benar itu benar-benar yang naiknya signifikan sekali karena orang beli langsung tiba-tiba langsung beli nyetok, tapi tiba-tiba ngedrop karena udah punya mereka nggak perlu beli lagi. Terus nah dari situ makanya namanya ini level shift atau structural component changes. Nah ini salah satu end of year effect gitu ya. Contohnya ini ada earthquake, ini kan unforecastable extraordinary event, new legislation. Contohnya di NHS itu tahun 2017 mereka ada perubahan sistem, datanya berubah, pattern datanya berubah, trennya berubah. Jadi itu salah satunya. Terus repeating outlier example, contohnya yang forecastable ya, promotion, sporting event, religious celebration, lebaran, Natal, terus calendar event ada bank holidays, kalau di sini cuti bersama, itu kan karena pemerintah udah ngasih tahu duluan, jadi itu kan kalau bagi sales dari pihak saya sales manager tahu kan bulannya kan, jadi kita bisa memasukkan itu nanti dalam model variabel 110 misalnya demi variabel. Nah, itu tadi tentang komponen. Sekarang kita mau eksplorasi ini caranya. Jadi seperti caranya, gitu ya. Gimana caranya kita melakukan analisis ini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita bisa menggunakan tes gitu. Tapi kan sebenarnya tes itu kalau dalam paradigma tim kami, tes gunakan ketika kita benar-benar nggak bisa melakukan human judgment. Jadi kalau kita punya produk 10.000, tes jadi bermanfaat. Kita nggak mungkin kan di satu dalam sehari satu sampai untuk 10.000 produk gitu. Jadi nggak mungkin itu. Jadi tes jadi hal yang sangat memudahkan. Kita tinggal capture p-value-nya, kita tahu null hipotesisnya apa, reject null atau not to reject. Ya. Jadi kenapa that here we will focus on the heuristic and not the heuristics. Nah, kita akan pertama kita punya data, kita akan identify the trend-nya dulu, oke? Kalau kita, bisa sih sebenarnya dengan straight line dengan trend line ya. Jadi kita kayak fitting antara data Y dengan T, bisa sih. Cuman kan ini ada perubahan pattern di sini. Jadi kalau misalnya kita straight line, mungkin akan kayak gini. Mungkin akan kayak gini. Jadinya kan nggak banyak informasi, ya kan? Terlalu rough. Jadi itu yang kenapa itu nggak kita lakukan? Kita menggunakan centered moving average. Jadi caranya apa? Caranya kita dengan melakukan averaging untuk berapa periode gitu ya. Kalau teman-teman lihat semua di sini, ini kan datanya seasonal datanya. Enggak deh, beda-beda. Jadi ini ada datanya, terus kita ada beberapa parameter di sini. Saya menggunakan centered average 3, 5, 9 saya jelaskan, atau 15, 12. Nah, karena ini datanya seasonal, bulanan, kayak ini bulanan ya, bulanan. Biar kita menggunakan CME yang pas, kita bisa mengekstrak trennya. Jadi trennya jadi 0. Nanti teman-teman lihat di workshopnya prakteknya seperti apa gitu ya, feel-nya apa. Nah ini contohnya ya, contoh caranya melakukan. Jadi kita kok bisa kita mempunyai CME 3, berarti kita ambil 3 situasi pertama, lalu kita ambil average dari 3 observasi ini. Selanjutnya kita moving, namanya moving average, moving itu satu step, kita ambil average dari 3 ini, lalu kita ambil ini average-nya adalah moving average. Itu kita akan terus menerus sampai habis datanya. Problem dari sini kita akan kehilangan data di pertama dan terakhir karena kita nggak punya data yang di sini kan, jadi kita pasti akan kehilangan data di awal dan terakhir. Ini untuk yang ganjil, yang genap lebih sulit lagi karena kita nggak punya nih di tengah-tengah, ya kan? Kita gimana menaruhnya karena kita kan discrete time, jadi
time size-nya kan 1, 2, 3, 4, 1,5. Itu. Jadi caranya gimana? Caranya kita ambil 5 observasi, kita ambil average yang 3 ini, terus kita kalikan setengah dari yang awal, setengah yang akhir. Nanti juga teman-teman mempraktekannya di Excel, gitu ya. Terus ini akhirnya kita kehilangan data yang sebelum, data yang 2 terakhir sama yang. Jadi selalu hati-hati untuk event numbers. Nah, nah di sini kalau kita lihat, jika kita mampu, karena ini kan datanya bulanan, data bulanan, jadi kan seasonalnya 12 nih paling enggak. Kalau kita menggunakan center moving average 12, kita bisa mengestimasi trennya ini naik dan tidak dipengaruhi oleh seasonal lagi. Karena kita tahu data kita bulanan. Jadi biasanya rule of thumb-nya adalah kalau kita punya data bulanan, pakai aja CMI 12. Kalau kita punya mingguan, data harian misalnya, bisa pakai data 7. Jadi itu jadi rule of thumb, jadi kayak cara mudah aja sih gitu. Tapi kita bisa lihat juga kalau mau lebih panjang, coba-coba satu-satu juga bisa. Tapi biasanya mengikuti seasonal pattern, karena kita mau mengekstrak ya trennya ini dari seasonal. Itu pertama untuk identifikasi tren, identifikasi seasonality. Kita kan udah punya ya, jadi caranya adalah kita men-take out trend, kan berarti tinggal seasonality sama randomness, ya kan? Nah, seasonality-nya nanti itu dilihat tiap tahunnya, itu kalau dia di sini gambarnya beda warna gitu ya, beda warna, terus habis itu kita tumpuk. Di 12 di sini, 12 pertama 1, 12 kedua kita tumpuk, 12 ketiga kita tumpuk, 12 keempat kita tumpuk. Nantinya kita jadi hal kayak gini. Kalau kita lihat pattern yang jelas, berarti kita ada seasonal. Kalau misalnya kita lihat, nanti ada contohnya juga. Nah, ini nggak jelas nih, ada seasonal atau enggak? Ini nggak ada seasonnya. Iya, mungkin nggak ada seasonnya. Tapi ini kelihatan, ya lumayan lah. Ini lumayan, ini jelas banget nih. Ini makin nggak jelas. Gitu. Jadi mungkin aja 2 data ini kita nggak perlu pakai seasonality, karena nggak kelihatan. Konteksnya monthly berarti. Monthly. Ya, konteksnya monthly. Kalau misalnya daily 7. Hourly 24. Ya. Nah, ini non seasonal. Kalau misalnya kita tidak take out trend, apa yang terjadi? Seasonality kayak gini. Berarti seasonalnya tadi apa? Dipengaruhi oleh trend. Ya kan? Kita kan ini naik, makin naik nih, yang gelap ini oldest, yang paling tua, yang paling awal, yang makin muda ini yang paling baru. Gitu. Jadi ini karena ada efek trend, kita nggak bisa begitu jelas gitu ya, apakah benar-benar ada seasonality atau enggak. Jadi kita harus menghapus trennya dulu untuk di trended time series untuk memastikan bahwa kita punya season. Nah, ini sama juga contoh yang lain. Jadi removing any identified trend first help to identify series. Ya, karena apa? Karena kita nggak mau ada efek yang kayak gini. Kalau kayak gini berarti kita belum membuang trennya. Nah, ada beberapa variasi untuk seasonal plot. Ini ditulis oleh supervisor saya. Jadi pada beberapa cara saya suka pakai ini karena lebih jelas aja sih. Ini kayak nggak banyak manfaatnya, nggak tahu apa ditulis ini. Ini juga oke sih sebenarnya, karena apa? Karena dia ada uncertainty, memastikan bahwa ini di sini lebih oke, lebih kecil ya uncertainty-nya, di sini lebih gede. Jadi kalau saya pribadi sih ini ya. Nah, karena kita sudah tahu trend, sudah tahu seasonality, irregularity, level, gimana cara kita konstruk itu lagi. Jadi kita punya time series, kita breakdown, kita reconstruct.
dengan dengan multiplikasi atau dengan addition. Cara mengonstruksinya. Nanti sisanya error. Ya, jadi ini menjelaskan hubungan antara komponen-komponen tadi dari level transition dan error, bisa di pure multiplikatif, pure additif, bisa pure multiplikatif, bisa juga gabungan antara itu mix. Jadi kayak misalnya errornya ini positif, gitu ya, ini positif juga nggak apa-apa. Gimana kita menentukannya? Nggak ada yang tahu. Jadi itu assumption, lagi-lagi assumption. Ini hanya untuk eksplorasi. Nah, ini classical time series composition. Jadi kita pertama melakukan CMA, lalu kita mengidentify level dan trendnya, lalu kita take out, identify, terus kita degenerate the data dengan cara apa? Dengan cara kita, kalau misalnya kita asumsi bahwa komponennya ini aditif, kita mengurangi dari YT ini kurangi dengan LT atau level, ya, atau multiplikasi dibagi. Nah, setelah itu kita punya Y hat, Y aksen 1. Nah, sekarang kita melakukan sistem ini untuk Y aksennya, gitu. Y aksennya nanti dibagi dengan, kalau nggak ada ya udah biarin aja. Kalau ada kita kurangi dari seasonalnya ini komponen, dan kita akan atau membaginya dengan LT times ST. Ini asumsinya bahwa level dan seasonality ini multiplikatif atau dikalikan, gitu ya. Nanti teman-teman lihat caranya di X. Kalau nggak ada seasonality ya udah, berarti errornya ini adalah di YT aksen. Jadi yang nanti teman-teman akan melakukan ini di Excel, automasinya akan dilakukan itu dari fungsinya akan menggunakan ini, dengan step-step ini. Ini caranya tadi saya jelaskan. Pertama, step datanya ini kita ada trend, kita estimate trend, kita lihat seasonality-nya, kita lihat default seasonality-nya, lihat apakah ada pattern seasonality, lalu kita reconstruct lagi ke step 4 ini untuk melihat apakah yang kita lakukan benar atau salah, gitu ya. Nah, ini contoh dari yang salah. Karena apa? Karena kita lihat bahwa ada multiplikasi di sini. Kita tahu bahwa ini ini yang benar, sorry. Ini yang benar, ini yang salah. Kalau teman-teman bandingin errornya di sini, itu kan ada patternnya. Harusnya kan ini nggak random, harusnya kan ini random. Gitu. Kalau yang sebelumnya, ini lumayan nih, nggak begitu kelihatan pattern randomness-nya masih oke lah dibanding yang sebelumnya. Jadi itulah kenapa kita melihatnya dari ini observe time series-nya ini multiplikatif, kita cek di errornya, masih oke. Kalau kita bandingin dengan additif, penasaran ternyata errornya makin nggak jelas karena ini sepertinya kayak terlihat ada heteroscedasticity. Berarti apa? Berarti kita belum mengcapture multiplication effect tadi. Sehingga untuk menggunakan additif kurang tepat, lebih tepat menggunakan. Nah, ini contoh, ini dibangun oleh supervisor saya, bisa dilakukan, bisa play around with that, pakai ini Shiny app, monggo di jam-jam di luar sesi ini bisa dilakukan. Oke. Sudah selesai yang untuk ini. Pas. Oke. Pas. Tadi agak cepat sih yang ini, yang saya agak buru-buru yang kedua. Nah, sekarang kita mulai untuk workshop. Ya. Teman-teman udah bisa akses Teams link-nya, udah download filenya belum? Sudah ya? Oke, jadi mungkin kita baca ya. Nah, sudah saya kirimkan file untuk workshop dan lecture slide hari ini lewat email. Nah, kalau teman-teman buka di workshop 1, workshop 1, nanti ada file untuk Word sama Excel. Kita buka itu. Kalau bisa side to side. Jadi karena instruksinya itu ada di
file Word, nanti teman-teman melakukannya di Excel. Itu. Jadi ya selama paling 20 menit saya minta teman-teman untuk lakuin ini. Saya di sini, teman-teman lakuin sendiri, jadi nggak bareng-bareng sama saya. Kalau ada pertanyaan, monggo angkat tangan aja, saya ke tempat teman. Gitu ya. Sudah dapat semua filenya, sudah dibuka semua. Jadi yang kita lakukan ini sebenarnya ini, kita punya time series, kita breakdown, kita punya trend, kita tahu trennya, kita tahu seasonality-nya. Habis itu kita reconstruct lagi, kita buat lagi reconstructed time series dari trend dan seasonality-nya. Kita ada reconstructed time series, kita cari selisih antara reconstructed time series terhadap actual value, itulah randomness-nya. Nah, dari randomness itu kita bisa lihat di sini hasilnya adalah seperti ini. Jadi kita yang ingin kita lakukan adalah sebenarnya kita memahami bahwa time series kita ada trend, time series kita ada seasonality, dan ada noise-nya. Noise-nya kita lihat di sini bahwa ini kayaknya ada spike di sini yang itu belum kita tangkap dalam proses kita membreakdown time series. Kita butuh informasi lebih, bisa cari di internet tanggal sekian ada apa, ada campaign outlier, ada campaign atau ada natural disaster atau ada apa gitu. Nah, ini yang ternyata kita belum bisa tangkapkan. Kita kenapa pentingnya kita melakukan time series exploration. Kita belum melakukan forecasting sama sekali ya di sini. Kita hanya dari data kita buat breakdown, ada trend, ada seasonality, ada error. Terus kita tahu, kita punya trend dan seasonality. Jadi sebenarnya pesannya hanya itu. Tadi juga ada poin bagus bahwa sebenarnya kalau kita lakukan di Fuse kan atau di apa, kita langsung deseasonalize. Nah, di sini kenapa saya menggunakan Excel supaya kita paham bagaimana kita melakukan deseasonalisasi tadi. Gimana kita melakukan di trend data dengan apa? Center moving average. Jadi step by step-nya kelihatan. Kita nggak, nanti kalau teman-teman klik dengan software, tahu logiknya apa. Tanpa kalau kita cuma klik doang, kita nggak tahu logiknya gimana. Di lebih ke situ sih. Ini. Nah, yang selanjutnya sebenarnya kita habisnya dari istilah sejam ya. Nah, ada satu file lagi yang tadinya saya harap bisa lakukan, tapi ternyata waktunya nggak cukup. Ya, jadi di Monday session ini, terus workshop 1. Nah, di sini ada ini ya, workshop exploration 1 exploration. Jadi sebenarnya kita melakukan hal yang sama, tapi di R. Jadi kenapa? Karena di R itu kan semua udah otomatis, udah dalam satu function. Dengan cuma masukin parameter jadi. Kenapa saya insist menggunakan Excel supaya paham logiknya di dalam function-nya. Nah, nanti kalau ada teman-teman ada waktu, silahkan lakukan ini. Tadi ada beberapa masalah di laptop, jadi nggak bisa install untuk package-nya. Jadi saya sarankan untuk sesi selanjutnya yang ada di FFP. Nanti arsipnya bisa disimpan, bisa dikirim ke email untuk pelatihan selanjutnya. Tapi kalau di laptop bisa nggak? Kalau di laptop bisa nggak apa-apa. Kalau nggak bisa langsung pindah ke komputer FEP karena tadi ada beberapa yang sudah pakai komputer FEP dan bisa. Gitu? Untuk datanya ini. Sudah. Jadi datanya itu sudah ada di package-nya sendiri. Jadi ibu tinggal ikutin step by step-nya, nanti udah datanya udah langsung. Nanti besok kita memanggil data. Datanya terpisah, nggak ada di package, jadi kita harus ambil. Itu. Jadi ini istirahat sejam untuk isoma. Saya akan di sini. Kalau ada pertanyaan, kalau mau lanjut, mau istirahat, monggo. Nanti kita ketemu di jam 1.